Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, ini adalah video yang sempat viral memperlihatkan selebgram bernama Lina Mukherjee sedang menyantap hidangan dengan menu babi. Berdalih penasaran dengan rasa kriuk daging babi, Lina yang diketahui beragama Islam ini nekat membuat konten makan daging babi tersebut. Lina bahkan menyantap daging babi diiringi dengan senyum dan tawa. Ia kemudian menyadari bahwa aksinya telah melanggar aturan Islam. Namun demi konten, Lina nekat melakukannya. Ya, demi sebuah konten, Lina Mukherjee saat ini juga mungkin harus berhadapan dengan hukum karena ada pelaporan juga terkait hal ini. Dan kita juga akan bergabung dengan kedua narasumber. Sudah ada Kiai Haji Khalil Nafis, Ketua MUI Bidang Dakwah dan juga Ukhuwah. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir Pak pada pagi hari ini. Dan kita juga sudah bergabung dengan Bapak Sapriyadi Syamsuddin, pelapor dugaan penistaan agama. Selamat pagi Pak Sapriyadi. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Anda yang juga melaporkan Lina Mukherjee terkait video memakan babi dengan mengucapkan bismillah. Sejauh ini apa yang Anda laporkan kepada pihak kepolisian, Pak Syamsuddin? Baik, terima kasih Pak. Sejauh ini kami telah melaporkan dan telah berkoordinasi terus dengan penyidik cyber di Polda Sumatera Selatan. Namun, adapun kami laporkan tersebut, Mbak, bukan serta-merta dilaporkan. Ada beberapa dasar sehingga kami melaporkan hal-hal tersebut. Sebelumnya kami telah meminta pendapat dari guru-guru kami, kiai-kiai kami, sehingga dari pendapat guru kami tersebut, ulama yang kami mintakan pendapatnya, maka atas dasar pendapat tersebut yang menyatakan bahwa ini kategorinya penistaan agama, kami juga sebagai praktisi hukum langsung menyerahkan persoalan ini kepada kepolisian, yaitu dengan melaporkan terlapor tersebut. Laporan itu dibuat kapan Pak Sapriyadi, dan mungkin boleh diceritakan pada kami kronologi sehingga Anda akhirnya memutuskan membuat laporan tersebut? Ya, jadi hari Senin saya melihat di TikTok yang tanpa sengaja lewat di TikTok yang saya lihat-lihat, dan pada saat itu komen di akun tersebut sudah lebih dari 20.000. Besoknya saya lihat lagi sudah hampir 30.000. Di hari Selasa ketika saya melihat komen-komen yang ada rata-rata menghujat ataupun menegur ataupun mengingatkan daripada terlapor tersebut, sehingga saya mengajak teman saya yang kebetulan di kantor saya dia adalah santri, dahulunya santri, sehingga dari diskusi tersebut kami menyimpulkan ada suatu nasihat Rasulullah ketika melihat suatu kemungkaran, maka ada 3 cara untuk mengingatkan orang tersebut. Yang pertama dengan tangan, yang kedua dengan lisanmu, yang ketiga dengan hati. Ketika komen-komen yang di TikTok tersebut sudah hampir 30.000 mengingatkan dia, tidak ada satupun klarifikasi dan permintaan maaf dia ketika membuat konten tersebut, maka kami mengambil keputusan dengan memintakan pendapat tersebut, mengambil langkah pertama itu dengan tangan. Karena kami adalah mitra pemerintah. Ulil amri itu adalah pemerintah, maka pemerintah mempunyai alat yang namanya kepolisian. Kepolisianlah yang berwenang, yang mempunyai wewenang untuk melakukan penyelidikan terhadap perkara tersebut. Sehingga kami laporkan, dan begitu setelah kami laporkan pun yang terlapor atau pelaku tersebut tidak pernah mencoba meminta maaf. Maka pada kesempatan ini, setelah kami laporkan ini, dia terlapor itu secara akidah adalah saudara kami. Secara anak bangsa dia adalah saudara kami sebangsa setanah air. Maka kami menghimbau, setelah kami laporkan ini, bertaubatlah, meminta maaflah. Karena ketika Anda bertindak, membuat sesuatu hal yang menurut dalil dia setelah dilaporkan tersebut bahwa itu urusan pribadinya. Betul, itu adalah urusan pribadimu. Tapi ketika sudah berbicara agama, ketika sudah berbicara negara, maka yang di publik tersebut menjadi persoalan kami. Bukan hanya kami di Sumatera Selatan yang beragama Islam mempermasalahkan tersebut. Umat Islam seluruh dunia akan tersakiti ketika Anda atau ada orang yang menistakan agama Islam tersebut. Sehingga kita sudah bersepakat bahwa negara kita berketuhanan yang Maha Esa. Artinya
di mana letak dia menghormati agama dia sendiri. Maka tindakan yang paling tepat, perbuatan tersebut harus kami laporkan di kepolisian. Jadi kami laporkan hari Rabu tanggal 15 Maret 2023. Oke. Ya, sudah ada pelaporan yang dilakukan oleh pihak Pak Sapriyadi terkait penistaan agama yang dilakukan oleh Lina Mukherjee, dan sampai dengan saat ini kita juga sudah berupaya untuk mengundang yang bersangkutan, baik Lina dan juga mungkin kuasa hukumnya, tetapi belum ada respon sampai dengan saat ini. Baik, kita mau ke Pak Kiai, melihat ini juga menjadi perbincangan di media sosial terkait adanya posting seperti ini. Bahkan ada yang juga merasa ini penistaan agama juga. Pak Kiai mungkin boleh memberikan pencerahannya terkait video yang dipost oleh Lina Mukherjee ini, Pak. Saya sebenarnya ketika dihubungi kemarin malas mau datang ke sini. Kasih panggung ya Pak ya. Iya, karena kan yang diharapkan dia adalah terkenal, viral, dan dibahas banyak orang. Tetapi saya merelakan diri lah untuk hadir ya. Untuk menanggapi hal ini, karena kalau tidak diberi penjelasan itu dianggap sebuah kebenaran. Pertama, saya ingin menyampaikan berkenaan dengan kriteria penistaan agama. Ya, penistaan agama itu berkenaan dengan penghinaan, penghujatan terhadap simbol-simbol agama, seperti menghujat Allah, menghujat Rasulnya, menghujat kitab suci, ya, menghujat juga berkenaan dengan simbol-simbol lainnya seperti Ka'bah dan simbol-simbol masjid dan seterusnya. Nah, ini bisa dilihatnya dari caranya, ya, dari caranya apakah dia dengan cara menulis, dengan cara dia juga di video dan seterusnya, termasuk ya. Bismillah juga saat makan babi bahkan ya. Termasuk itu. Jadi kita ingin melihat barangkali apakah dia memakannya itu sekedar ya ingin tahu bahwa dia ingin makan sesuatu yang dilarang oleh kita, itu maksiat. Tapi kalau dia sudah menistakan, nih yang diharamkan oleh umat Islam saya makan, dan saya campur aduk antara bismillah yang menghalalkan dengan babi yang tak akan pernah dihalalkan, yang pakai baca bismillah itu ketika kita menyembelih hewan untuk dia biar halal disembelih dengan yang baik, atau kita makan makanan yang halal kita baca basmalah, tapi satu yang haram seperti babi dibaca basmalah tidak akan halal. Kalau karena dia tidak tahu, tentu bisa dikatakan dia perlu diajari. Tapi kalau dia memang dia udah tahu, berarti dia maksiat, dia dosa. Tapi kalau dia sudah menghina terhadap ajaran Islam, bahwa Islam yang menghalalkan, yang mengharamkan babi itu diinjak-injak lah, itu menjadi penistaan. Oleh karena itu dengan pelaporan ini saya pikir cara yang baik daripada kita melakukan tindakan-tindakan yang anarkis ya, mungkin dengan kemarahan tertentu, karena berkenaan dengan keagamaan ini mudah sekali kita tersulut ya. Artinya meskipun dia mungkin maksiat sendiri, kemudian orang kan baca maksiat, orang banyak maksiat tidak berarti dirinya boleh maksiat. Yang kedua, ketika orang maksiat pun tidak berarti dia dipublikasikan. Jadi jangan sampai umpamanya orang disalahkan karena reaksi, sementara memang dia mempublish, kecuali memang dia diam-diam, udah makan aja dia maksiat, nggak ada masalah. Paling kita berkewajiban dakwah untuk yang benar. Tapi ketika publish atau yang diharapkan oleh kita, sudah jadi konsumsi publik juga pastinya. Konsumsi publik, dan mungkin sebagian orang merasa terhina. Ini kan soal perasaan beda loh dengan soal objektivitas. Objektivitas hukum nanti ada saksi ahli. Ketika dipanggil oleh kepolisian, apalagi di dalam persidangan pasti ada saksi ahli, keterangan ahli pasti. Tetapi ada perasaan itu yang tidak ada nalar. Kayak orang punya yang disayangi lah ya, anak, istri, orang tua. Itu ketersinggungan kan nggak ada narasinya, itu soal perasaan. Nah, ketika ini berkenaan dengan keagamaan tidak semata-mata masalah objektivitas, rasional, umumnya dalil, tidak. Tapi ada perasaan beragama yang terganggu. Padahal yang bersangkutan juga memang umat muslim, yang dimana seharusnya lebih peka terhadap hal-hal itu ya Pak ya? Seharusnya lebih peka, meskipun sebenarnya mau muslim mau non-muslim, yang menghina ajaran itu tetap tidak boleh, dan itu adalah bagian dari pelanggaran hukum. Artinya kalau dia sampai menghina dan menistakan ajaran agama, ini yang umumnya dilakukan oleh agama tertentu, dipercaya oleh agama ini, saya injak-injak, saya lakukan, mau apa? Nah, kira-kira kan begitu. Kalau menantang seperti itu kan ada perasaan yang tidak nyaman, dan perasaan itu sudah bagus saya pikir Ustaz Syamsuddin itu untuk melaporkan, dan nanti di ranah persidangan itu akan dijelaskan dan akan ada keterangan yang lebih lengkap. Baik, kita lanjut nanti ngobrolnya, tapi kami harus jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi.